Lilo lamun itu tembang pocong itu ada yang hafalannya gitu. Tuh, irama. Hi, I'm Dini. Welcome to my channel. Terus bicaranya dalam pagelaran wayang itu juga kadang disesuaikan karakternya. Seperti yang saya katakan Bimo tadi, itu karakternya kan orang suaranya besar dan berat. Jadi itu pakai nada. Dialognya itu nadanya nada berat dan nada besar. Jadi ada nadanya. Beda dengan Arjuna, apa itu nadanya halus, pelan. Bukan nada cepat tapi nada pelan. Dan iramanya itu yang pelannya, irama nada dialognya itu. Gatotkaca umpama itu sudah sesuai dengan perannya, itu dulu sudah diciptakan. Gatotkaca itu dialognya, suaranya itu pakai suara dodo, disesuaikan dengan nada gamelan 5 gitu. Hitungan 5 dipukul dong gitu, harus gitu. Tuh, kripnya itu di situ, kripnya kan. Kuncinya dia di situ ya. Dialog itu sendiri, kecuali ada nada dan irama, maka sesuai dengan pastinya orang itu kalau tambah umur, tambah pengetahuan, tambah pengertian itu kadang suka berbeda sifatnya. Nah itu juga gitu. Kembang Antareja di wayang itu misalnya Werkudara atau Bimo, itu dengan keadaan suara yang berat dan mantap gitu, itu saya belum pernah melihat Bima itu nembang. Aku juga belum. Nah itu. Tapi kalau dipaksakan ya boleh aja Bisa ya. dikreasi ya, mau Kembangkan. aja. Nah, tapi kalau saya lihat dari kecil belum pernah lihat Bimo itu nembang karena karakternya begitu. Nah karakter yang berbeda lagi itu Kresna itu nada dan iramanya, nadanya cepat, okay. Berirama cepat, kantas gitu. Itu kalau masih muda yang masih pakai nama Narayana itu masih bisa nembang, masih boleh nembang. Tapi kalau sudah Kresna nggak pernah bisa ditembangkan. Nggak pernah atau belum ada atau nggak bisa? Ya nggak pernah, belum ada, belum melihat. Tapi kalau sudah karangan sekarang sih semua ditembangkan boleh. Nah, makanya ya, namanya usaha cari baiknya, mungkin ditembangnya baik, mungkin begini. Kalau dulu kan pakai ukuran gitu. Baladewa juga gitu. Mudanya masih Kakrasana itu masih bisa nembang, santak berangasan gitu, nembang. Nah terus setelah nama Baladewa dia sudah tua, saya belum pernah melihat Baladewa itu nembang. Kalau Kakrasana saya pernah lihat. Kemudian ada lagi, makanya itu kadang disesuaikan dengan karakter perannya. Nah, seperti Druna, ya kan? Druna itu nada suaranya itu seperti itu. Ya, orang yang seakan-akan itu punya cacat, satu geroyok ngerti enggak? Kalau ngomong itu cepat gitu loh. Kalau itu baca ya. Oh, iya. Nah, kecuali geroyok dia itu ya nadanya kalau masih muda kan lancap seperti Kresna apa gitu. Nah itu kalau sudah jadi Druna itu saya nggak pernah lihat Druna itu nembang. Tapi belakang-belakang ini boleh. Tapi
tapi dengan suara yang sudah. Nah, cuman nggak enaknya kalau bagi saya yang pernah melihat kalau wayang itu nembang disesuaikan dengan karakternya. Itu kok nggak enak gitu dulu yang noleh terus pinjar nyar terus nembang kira itu selesai itu kan nggak pas gitu. Jadi jomplang. Nah itu kadang gitu seperti Werkudara yang itu tersuruh apa bojo kan nggak enak gitu mukanya nggak pernah kelihatan itu itu nada dan irama. Jadi semua pagelaran itu ada nada dan iramanya itu pasti. Itulah hebatnya Main wayang. Hebatnya pertunjukan wayang orang. Terus ada juga yang apa dilihatnya tuh patokan nada bicaranya atau untuk bicaranya tuh dari irah-irahan atau mahkota gitu. Jadi kalau irah-irahannya lanyap tuh ngomongnya gini dah. Tuh aku sempat nanya tuh sama orang pemain wayang orang juga ya Pak. Aku sempat nanya lah kalau misalkan yang wardrobe-nya atau gedongannya itu salah ngasih irah-irahan, terus apa dia harus berubah ngikutin irah-irahannya atau memang? Ya enggak, karakter sama irah-irahan kan beda itu. Nggak ada hubungannya kan Pak? Nggak ada, aksesoris itu nggak ada. Jadi yang ada hubungan sama karakternya, bukan irah-irahan. Iya, berarti tidak ada hubungannya dengan irah-irahan. Mau lanyap, mau apa kalau karakternya begitu, mau irah-irahannya salah ya tetap harus ikutin karakternya kan Pak, bukan ikutin Tetap dalam wayang orang itu irah-irahan itu bisa berganti. Nah, bisa ganti irah-irahannya itu mau pakai yang ini aja. Tadinya sesuai dengan wayang kulit irah-irahannya begini, irah-irahannya begitu. Terus kadang ganti dia irah-irahannya, dicoba umpamanya jadi Udawa umpamanya itu tadinya irah-irahannya ya kogok biasa kecil gitu, belakangnya agak tinggi gitu. Terus diganti lagi tanpa pakai lungsen sini, yang tengah ini dibuang, ininya kasih pada doang gitu. Nah terus kayak Noroyono itu kan kogok begitu, Kresna begitu kan nggak berubah. Nah, berarti kan itu bukan dari irah-irahan itu hanya aksesoris seperti kostum saja ya Pak ya. Ya. Mau irah-irahan mau yang lanyap atau lurus tuh tergantung karakter cuy. Nah terus yang kedua kita lanjut ke bahasan tembang Pak. Tembang itu apakah bisa disamakan dengan bernyanyi seperti nyanyian pop seperti itu atau dia ada aturan sendiri? Ya tembang itu nyanyi, cuman bedanya dengan pop kan hanya aransemennya. Tembang itu kan pakai gamelan, pop itu kan pakai musik. Tapi ada juga penyanyi itu, ada temanku tuh penyanyi tuh dia nyanyi bagus gitu, tapi tuh begitu dia mau belajar nembang tuh dia kok beda sih, nggak bisa aku nembang gitu. Ya. Beda sama nyanyi, semua orang bisa nyanyi nembang Ya tapi itu nggak bisa. kemampuan perorangannya ya satu. Yang kedua, kalau sekarang dibedakan antara musik sama gamelan itu terus orang nggak bisa menyamakan. Sekarang sudah banyak campur sari tuh. Alat musik itu juga dicampur dengan gamelan. Tapi gamelannya juga banyakan sudah dirubah. Kalau gamelan Jawa biasa itu kan hanya berapa wilah, berapa biji. Kalau musik kan beberapa nada suara, makanya itu yang harus disesuaikan. Kalau itu sudah sesuai ya pakai musik campur gamelan juga bisa jadi campur sari itu. Itu tembang di wayang itu yang sebab wayang itu dialognya itu kecuali diwakili tembang, kadang dialog gancaran dialog biasa, dialog
ngomong lesan Ngomong gitu, biasa. lesan gitu. Itu dialog di situ tuh kadang wayang itu pakai bahasa tidak hanya bahasa Jawa tadinya kan khususnya wayang bahasa Jawa. Nah itu untuk kemajuan sastranya itu mesti dijaga. Kadang orang dialog di dalam itu pakai sanggit, pakai kata blangkon, umpamanya ya biasa gitu. Terus kadang improvisasinya itu mengeluarkan yang tadinya mengarah ke sini ini disanggit dulu, diputar dengan kata-kata lain tujuannya ke situ. Tuh. Kemudian ada yang bukan kata sanggit tapi dialognya itu pakai bahasa Jawa kuno atau disisipi bahasa Sanskerta itu. Jadi untuk lebih ini bahwa wayang itu sudah ada lama sekali gitu. Dan sekarang udah banyak wayang yang pakai bahasa Indonesia. Kita coba berkali-kali, tidak masalah. Ya memang harus berubah. Kalau tanpa berubah pagelaran wayang ya nggak bisa lestari. Harus mengikuti Selesai ya begitu. Jadi dialog itu begitu, tembang seperti itu kalau di wayang. Nah beda sama yang beda, tembang sama ketoprak itu kan cuman tampilan yang disesuaikan dengan karakter tadi. Kalau ketoprak itu kan nggak ada karakter Werkudara. Jadi karakternya ketoprak itu karakternya dari Werkudara sampai Nakula Sedewa itu ada semua kalau ketoprak satu orang. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan yang di wayang orang itu ada make up.